Oke, baiklah, kami kelompok 5 dari mata kuliah Filsafat Prodi Matematika 2020. Kami berasal dari Universitas Santo Agustinus Ipo. Perkenalkan, saya sebagai moderator. Nama saya Doni Armando. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Adrianus Aldi. Perkenalkan, nama saya Elsiando Arta Kusuma. Dan perkenalkan, nama saya Aldaria. Perkenalkan, nama saya Priscilia Resta. Baiklah, maksud dan tujuan kelompok kami ini ingin mewawancara Bapak. Sebelumnya Bapak bisa menjelaskan tentang diri Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya kepada siswa STKIP Tarino yang sekarang sudah menjadi Universitas Katolik Santo Agustinus Ipo ya. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Yang pertama, nama saya Asri. Saya mengajar di SMA Manimas. Saya mengajar prodi matematika sesuai sama dengan adik-adik sekalian ya. Oke, itu sekilas tentang singkat tentang diri Bapak sendiri. Terima kasih. Kali ini kami ingin mensurvei observasi dalam pendidikan yang selama ini Bapak alami. Apa aja sih persoalan yang Bapak alami selama menjadi pengajar? Oke, selama menjadi pengajar ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pendidikan, khususnya di SMA. Pertama, dari permasalahan pelajar. Dari pelajar ini, di mana siswa pada saat pembelajaran ada yang karena pengetahuan siswa yang tingkatnya berbeda-beda, ada yang cepat tanggap dan ada yang tidak, dan juga banyak faktor lain, misalnya pengaruh dari teknologi yang sekarang ini, game itu yang membuat mereka saat pembelajaran menjadi mudah mengantuk ya. Kemudian malas dan pikiran mereka tidak berada di sekolah saat belajar, ada yang kosong. Itu tidak semua sebagai siswa, hanya sebagian tertentu. Nah, itu permasalahan dari pembelajaran. Kemudian dari sisi lain tentang bagaimana mereka belajar, itu ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Pertama, bisa ada dua sisi kalau kita pandang dari sisi positifnya ya. Pertama, ada pengaruh yang baik dalam teknologi ini. Kalau kemarin kita kan selama pandemi ya, pembelajaran dilakukan di rumah. Nah, sisi positifnya, pertama siswa dapat mengakses ilmu pengetahuan dengan mudah ya, melalui internet atau browsing sebagainya. Kemudian ada dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya ini pertama yaitu permasalahan siswa kadang menjadi terlena. Pertama, materi yang disampaikan kadang tidak semua bisa dipahami ya, karena penyampaiannya secara online. Ya, maklumlah pengaruh jaringan atau tempat mereka ya, itu menjadi pengaruh dalam proses pembelajaran. Tapi untuk saat ini, karena kita sudah mulai berangsur pembelajaran tatap muka langsung, permasalahan itu ya seperti yang pertama tadi lah ya. Oke, saja dulu untuk permasalahan pembelajaran. Setelah itu, bagaimana Bapak bisa mengatasi atau apa solusinya untuk permasalahan demikian? Nah, pertama
permasalahan bersama ini kita telusuri dulu. Apa sih yang menyebabkan siswa ini menjadi ngantuk? Apa sih yang menyebabkan siswa ini menjadi malas untuk belajar? Nah, ini kita telusuri dulu, kita panggil anak ini. Nah, baru setelah kita panggil, kita bicarakan apa yang menjadi permasalahan dia dalam proses pembelajaran. Kita gali informasi tentang dia ini. Nah, barulah kita setelah kita melakukan pendekatan cara dia tadi tentang permasalahan yang dialami, maka kita memberikan dia solusi atau cara. Nah, bagaimana supaya dia bisa menghilangkan kebiasaan yang tidak baik dalam dirinya, dengan mempunyai tekad dan niat adalah niatnya untuk belajar. Maka dari situlah kita memberikan mereka masukan saran dalam sikap. Kemudian dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran matematika, mereka kurang memahami suatu materi. Bagaimana kita bisa memberikannya pemahaman tentang apa yang kita jelaskan? Maka kita yang tidak paham ini bisa kita membimbing mereka di waktu kosong atau waktu jam-jam istirahat, atau juga kita bisa membimbing mereka lewat teman mereka, karena biasanya mungkin dengan guru kan mereka suka kan, tapi dengan teman sebaya itu bisa dilakukan supaya mereka juga tidak tertinggal pembelajaran atau pemahaman mereka lewat temannya. Itulah cara juga yang bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa memberikan mereka lebih penjelasan contoh ini lebih step by step atau langkah demi langkah lah kita jelaskan ya, supaya mereka tahu bahwa alurnya pembelajaran matematika itu harus memahami pola atau dasarnya. Nah, itu yang akan saya sampaikan dulu ya, tekniknya. Oke, baiklah. Karena hanya sekian dari observasi kami, pertanyaan-pertanyaan dan tugas kami ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sebagai inovator atau pemberi informasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga ya, sama-sama. Baiklah, pelajaran yang dapat kami peroleh dari hasil observasi dan lesson learning tadi dari temuan kelompok kami, yaitu ada 3: cukup, mampu, dan mau. Untuk refleksi dan tujuan pendidikan itu sendiri, berarti kita harus berani berkata cukup pada diri sendiri, karena semua ada batasannya. Seperti dalam hidup kita pasti memiliki semuanya batasan tersendiri. Berani mengenali batasan diri sendiri ternyata akan memudahkan kita dalam melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, berarti kita sudah mampu memahami diri sendiri. Terus kita harus cukup mencintai diri sendiri, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, dan mau mencari dan mau agar hal tersebut bisa membantu dalam mencapai tujuan dan tentunya membuat kita bahagia. Itulah tujuan pendidikan itu sendiri. Baiklah, demikian dari hasil kesepakatan kelompok kami ucapkan terima kasih.